Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Cantika Auliadewi, biasa dipanggil Nabila, dengan NIM 202405200880 dari kelas D, mata kuliah Agama Islam Akidah Akhlak, dosen pengampu Dr. Halim Purnomo, MPDI. Dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Video ini bertujuan untuk tugas mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari rangkuman atau hasil dari mereview 5 jurnal yang telah ditugaskan, yaitu 5 jurnal dan 1 buku dari Pak Halim. Pada penugasan kali ini saya ditugaskan yaitu mereview 5 jurnal dan 1 buku. Dari hasil mereview kali ini dapat disimpulkan analogi ini memberikan gambaran bahwa filosofis mengenai prinsip dasar filosofis, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara rasional dan berdasar. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi dominan teoritis, tetapi juga praktis, mempengaruhi perilaku dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempromosikan kesadaran moral yang lebih dalam masyarakat. Macam-macam etika. Menurut pandangan Islam, terdapat beberapa prinsip etika yang mengatur perilaku umatnya. Berikut adalah beberapa contoh macam-macam etika dalam Islam. Yang pertama yaitu takwa, yang kedua yaitu adab, yang ketiga ihsan, yang keempat keadilan, yang kelima kesederhanaan, yang keenam kasih sayang, yang ketujuh amanah, yang ke-8 silaturahmi, yang ke-9 tawadu, dan yang ke-10 yaitu husnuzon. Selain etika, di sini kita mempunyai moral, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai moralitas, adalah tindakan yang mempunyai nilai positif. Pengertian dari moral atau tidak bermoral yaitu seseorang yang tidak mempunyai nilai positif di mata manusia lainnya. Moral merupakan hal yang penting harus dimiliki dalam diri manusia. Moral juga merupakan sifat dasar yang harus mempelajari ketika berada di bangku sekolah. Jika ingin dihormati oleh sesama manusia, tentunya harus memiliki moral. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila tingkah laku seseorang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka seseorang itu telah dikatakan bermoral. Moralitas adalah prinsip baik dan buruk yang ada pada individu atau individu yang melekat pada manusia. Kalaupun moralitas ada dalam diri individu, moralitas tetap ada dalam sistem aturan. Tidak ada perbedaan antara moralitas dan moralitas, karena moralitas adalah prinsip kebaikan dan kejahatan dan dapat dilihat dari cara orang-orang yang bermoral mematuhi dan menegakkan aturan. Selain akhlak, di sini selain moral, di sini kita juga punya akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Akhlak yang dimaksud di sini adalah sebagai tata krama atau norma untuk berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, dan kebiasaan yang menyatu sehingga membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihalati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengertian akhlak yang secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan sifat yang timbul di dalam diri manusia. Sifat tersebut menyatu dalam dirinya, sehingga menjadi perilaku yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tersebut mengenalkan kita sebagai manusia harus mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap masyarakat, dan lain-lainnya. Contoh dari bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat, husnudzon atau bersangka sangat baik, berzikir, bertawakal, dan lain-lain. Contoh berakhlak terhadap diri sendiri seperti sabar, bersyukur, amanah, jujur, dan lain-lain. Contoh berakhlak terhadap keluarga, berbakti kepada orang tua, itu penting, dan juga bersikap baik kepada saudara, membina dan mendidik keluarga, dan lain-lain. Contoh berakhlak kepada masyarakat, yaitu berbuat baik kepada tetangga, saling menolong, merendahkan diri terhadap sesama, dan lain-lain. Dari kesimpulan tersebut, telah memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep etika, moral, dan akhlak dalam Islam. Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, jurnal ini berhasil mengungkap prevalensi nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan manusia kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa etika Islam tidak hanya sekedar ajaran moral, tetapi juga merupakan sistem nilai yang integral dalam pembentuk karakter individu dan masyarakat. Pentingnya nilai-nilai etika Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern semakin ditekankan dalam jurnal ini. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan toleransi dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian etika Islam. Temuan-temuan yang disajikan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum dalam upaya membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab. Berikut rangkuman dari 5 jurnal dan 1 buku yang telah ditugaskan. Jika ada kesalahan berbicara ataupun penyampaian ataupun sumber yang saya sampaikan kurang konkret, kurang lebihnya